Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kaifa halukum fi hadha as-sabah? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah bikhair Ustaz. Iya. Alhamdulillah bikhair. Iya, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang solat orang yang memiliki uzur, ya, dari orang yang sakit, ya, ketika dia tidak mampu berdiri maka boleh dia boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk maka dia boleh untuk berbaring. Nah, kemudian juga orang yang memiliki uzur adalah orang yang melakukan perjalanan, yaitu orang yang musafir. Dan disyariatkan bagi orang yang musafir untuk mengqasar salatnya. Yang 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti zuhur 4 rakaat jadi 2. Kemudian asar 4 rakaat jadi 2. Isya yang 4 rakaat bisa menjadi 2. Sedangkan maghrib dan subuh tidak bisa dikosor. Ya, tidak bisa 3 jadi 1,5, nggak bisa. Kemudian subuh 2 rakaat jadi 1. Nah, ini nggak bisa. Yang dikosor itu adalah yang rakaatnya 4. Nah, ini bagi yang musafir, melakukan perjalanan, ya, yang melakukan perjalanan, maka dia dianjurkan untuk mengqasarnya sampai dia kembali ke kampung halamannya. Kecuali kalau di tempat ia melakukan perjalanan itu dia berniat untuk mukim, ya, dia niat untuk tinggal di tempat itu. Misalkan orang yang mondok di pesantren, iya kan, mondok di pesantren itu kan tinggal di situ sekitar 5 bulan, iya kan. Nah, dia sudah berniat untuk tinggal di situ, maka dia tidak boleh mengqasar salatnya. Ya, dia sempurnakan salatnya sebagaimana di saat mukim, di saat dia berada di kampungnya. Ya. Ya, ini dianjurkan, ya, dianjurkan 4 rakaat menjadi 2. Dan kalau kita sempurnakan juga, ya, kita melakukan perjalanan, zuhur tetap 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maka ini hukumnya makruh. Ya, makruh, sah solatnya tapi makruh, dibenci. Karena Nabi SAW tidak pernah ketika melakukan perjalanan itu solat-solat yang rakaatnya 4 rakaat itu dia lakukan dengan sempurna. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan cara mengqasar, memendekkan salatnya itu. Ya. Bisa difahami anak-anak Ustaz? Kecuali kalau kita musafir bermakmum dengan orang yang mukim. Orang tempatan.
Orang tempatan kan sholat zuhurnya 4 rakaat. Nah kita orang musafir bermakmum sama dia, kita ikuti imam kita. Nah, ya kita ikuti imam kita, dia mukim 4 rakaat maka kita juga mengerjakan 4 rakaat. Ya nggak boleh kita imamnya 4 rakaat kita 2 rakaat, tidak boleh. Namun kalau imam musafir, makmum juga musafir, maka hendaknya imam itu mengerjakannya 2 rakaat. Ya, itu yang dianjurkan. Ya, itulah yang dianjurkan. Ya. Kemudian hal kemudahan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah membolehkan kita menggabungkan antara 2 solat. Yang bisa digabungkan, yang bisa dijamak itu adalah solat zuhur dengan asar. Ya, zuhur dengan asar. Kemudian apa? Maghrib dengan isya. Itu dia aturannya. Nggak bisa asar dengan maghrib, nggak bisa. Subuh dengan zuhur, nggak bisa. Nggak bisa digabungkan, tidak bisa dijamak. Yang bisa dijamak zuhur dengan asar. Kemudian maghrib dengan isya. Nah, itu bisa digabungkan. Dan pelaksanaannya itu bisa dengan jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim itu kita lakukannya itu di sholat zuhur. Jadi zuhur dengan asar digabungkan dan kita melaksanakan penggabungannya ini di sholat zuhur. Jadi zuhur dulu, habis itu apa? Asar. Jadi jamak takdim. Kalau maghrib dengan isya kita laksanakannya di waktu apa? Kalau jamak takdim di sholat maghrib. Nah, jadi maghrib dulu baru isya. Ini namanya jamak takdim. Nah, bisa juga kita lakukan dengan cara, ya coba anak Ustaz jangan ada yang cerita, anak Ustaz. Coba anak-anak Ustaz. Nah, bisa juga kita melaksanakannya dengan jamak takhir. Jamak takhir itu kita laksanakan penggabungan zuhur dengan asar di waktu apa? Asar. Mana yang pertama kali yang kita lakukan kalau kita kerjakan di waktu asar? Zuhur atau asar yang pertama kali yang kita lakukan? Asar dulu atau zuhur dulu? Kita mau menggabungkan zuhur dengan asar di waktu asar. Mana yang kita dahulukan? Mana? Iya, zuhur dulu. Zuhur dulu, baru setelah itu asar. Nah, kemudian maghrib dengan isya. Kalau kita melaksanakan dengan jamak takhir, maka kita laksanakan di waktu apa? Isya. Nah, ketika kita melaksanakan penggabungan maghrib dengan isya di waktu isya, mana dulu yang lebih kita laksanakan? Maghrib atau isya? Maghrib dulu. Maghrib dulu baru setelah isya. Nah, jamak ini kita laksanakan kalau ada kebutuhan. Ya. Bagi musafir kan ada kebutuhan, dia melakukan perjalanan. Iya kan? Kadang berhenti cuma sejenak. Iya, di jamak. Qashar sekaligus jamak. Jadi jamak qashar. Apa? Jamak qashar. Ya, itu kalau musafir dia dijamak, digabungkan, namun kemudian diqashar juga. Yang 4 jadi berapa kalau qashar? 4 jadi 2. Itu namanya qashar. Nah, 4 jadi 2 rakaat. Kalau jamak itu apa? Penggabungan antara 2 sholat, yaitu zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Ini jamak penggabungan. Nah,
ini dilakukan oleh musafir. Dia menjamaknya, menggabungkannya dengan 2 sholat ini, kemudian dikosor. Nah, berbeda dengan orang yang mukim. Orang yang mukim ini apa? Orang yang tidak tidak melakukan perjalanan, dia berada di kampungnya. Nah, dia boleh menjamak, menggabungkan 2 sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Namun dia tidak boleh mengqosor. Ada kebutuhan. Misalkan apa kebutuhannya? Sakit. Jadi kalau antum sakit, berat antum melaksanakannya sholat itu kan di waktu-waktunya, maka boleh antum menggabungkan. Susah ya, sakit, misalkan patah pula kaki ya kan, atau sakit yang lainnya menyusahkan, boleh menjamak. Ada keperluan atau kebutuhannya kalian jadi dokter. Jadi dokter lagi mengoperasi, akan melakukan operasi. Nah, operasi ini membutuhkan waktu yang lama, panjang. Maka boleh menggabungkan sholat, menjamak sholat. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Misalkan mulai operasinya jam 5 sore sampai selesai jam 11. Ya udah, dijamak maghrib dengan isya, dengan kita laksanakan dengan jamak takhir, yaitu melaksanakan di waktu isya. Jadi kita kerjakan habis operasi, kita sholat maghrib dulu, baru setelah itu sholat isya. Ada kebutuhan yang lain, misalkan keluarga ada yang sakit, orang tua sakit, kita bawa orang tua ke mana? Ke rumah sakit. Ini azan berkumandang, orang tua sakit. Ya, kita bawa orang tua ke rumah sakit. Jadi jangan sholat dulu, sholatnya digabungkan aja. Orang tua butuh dibantu. Kita bawa orang tua ke rumah sakit. Boleh kita jamak. Ya, kita gabungkan, sudah selesai urusan orang tua kita di rumah sakit. Nah, udah selesai jam 9 pula. Ya udah, dijamak maghrib dengan isya. Ya, banyak apa kebutuhannya, misalkan apa? Pokoknya ada kebutuhan. Ya, apabila ada kebutuhan kita boleh, misalkan kena kemacetan. Ya, di sini misalkan mau pulang, ya macet pula. Ini udah maghrib, panjang pula. Ya udah, boleh dijamak. Nanti pulang di rumah, sampai rumah karena kena macet jam 9 baru sampai rumah. Ya udah dijamak. Boleh kalau ada kebutuhan. Ya, misalkan juga ada seorang ibu repot dia. Mungkin pesta anaknya, masak sekali-sekali, masak repot, maka dia jamak sholatnya. Boleh kalau ada kebutuhan, dan gak boleh kalau gak ada kebutuhan tiap hari dijamak terus. Maghrib, isya dijamak terus, zuhur, asar dijamak terus. Ini gak boleh kalau gak ada kebutuhan. Kalau kita melakukan seperti ini, maka kita ini sama seperti orang Syiah. Tahu orang Syiah? Orang Syiah tahu? Orang Syiah? Orang Syiah itu. Orang Syiah itu. Abu Ali Ali. Ya, orang Syiah itu dia sholatnya dijamak terus dia. Zuhur, asar jamak terus. Gak ada gak ada kebutuhan. Maghrib, isya jamak terus. Ini orang Syiah ini. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Kita kita menjamak sholat itu kalau ada kebutuhan. Ya, misalkan di masjid, misalkan kita sholat berjamaah di masjid, ada hujan, boleh menjamak sholat. Pernah kalian menjamak sholat di masjid karena ada hujan? Bersama imam lah. Pernah di masjid kalian?
Hah? Anak-anak Anak Ustaz? pernahnya waktu safar. Apa? Ada pernah, Waktu pernah safar ya? pernahnya Enggak, waktu waktu mukib. iya. Waktu mukib, Oh, ya nggak pernah waktu Ustaz. kita berada di tempat tinggal kita, di masjid, kita berada di masjid, angin kencang, hujan deras. Kemudian imam menjamak sholatnya, maghrib dengan isya. Pernah? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Nah, ini boleh. Dan ini termasuk sunnah. Dan ini termasuk salah satu sunnah Nabi yang sudah nggak diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Padahal ini adalah merupakan kemudahan. Ya, tapi nggak boleh kita menjamak sholat di rumah karena hujan. Kita di rumah, hujan deras. Ku jamaklah sholatnya ini. Nggak boleh. Menjamak sholat karena hujan itu kalau kita di mana? Di masjid, di rumah, hujan deras, jamaklah, nggak boleh, kan di rumah kita. Bisa dipahami ini anak-anak Ustaz? Anak-anak Ustaz? Ya. Jadi menjamak sholat itu karena apa? Karena ada apa anak-anak Ustaz? Menjamak sholat, Kebutuhan. iya, karena ada kebutuhan. Kalau orang yang melakukan perjalanan kan ada kebutuhannya ya kan? Ada kebutuhan dia melakukan perjalanan terus, maka dia dijamak terus. Ya, kecuali kalau kita musafir, tapi kita di rumah saudara kita, duduk-duduk aja, nggak ada kebutuhan, maka ini tepat pada waktunya, nggak usah dijamak. Kecuali kalau kita mau keliling, ada keperluan kita, maka tidak mengapa kita menjamaknya. Karena apa? Karena ada kebutuhan. Itu dia. Ya. Nah, ini pembahasan kita tentang masalah orang-orang yang udzur, ya. Dan kemudian di sini ada disinggung tentang sholat khauf ya. Sholat khauf ini adalah khususnya sholat di saat perang, ya. Sholat di saat perang. Nah, ini ada cara-caranya ya, sholat dalam keadaan perang, dan ini semuanya adalah diperbolehkan, ya, diperbolehkan di dalam syariat. Dan memang ini pembahasannya agak panjang tentang masalah sholat khauf ini. Nah, kita lanjutkan saja. Ya, dan sholat khauf apa? Kalau misalnya isyanya sama imam, terus maghribnya digabungkan boleh nggak Ustaz? Maksudnya gimana? Kita mau gabungkan maghrib dengan isya. Isya. Tapi Isyanya kita bermakmum dengan imam yang sholat isya gitu. Iya, yes, Ya, jadi imam sholat isya, kita niatnya sholat maghrib. Paham anak Ustaz? Kita belum sholat maghrib, sampai rumah, iya kan? Sampai rumah rupanya imam sudah tegak sedang melaksanakan sholat isya. Kita datang ke masjid, imam sholat isya, kita sholat apa? Maghrib. Nah, pada rakaat yang ketiga, ketika imam berada di rakaat yang ketiga, dia naik, dia kan rakaat ketiga kan naik. Kita tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, dan kita mengucapkan salam. Kemudian kita ikuti imam lagi dengan niat sholat isya. Paham Ustaz? Paham Ustaz, paham. Paham. Jadi sholat isya dulu. Tapi yang lebih bagus, ketika adzan berkumandang sholat isya, antum langsung sholat maghrib. Paham? Azan isya, langsung antum sholat maghrib. Nah, ketika imam melaksanakan sholat isya, antum kan melaksanakan sholat isya. Bisa dipahami? Tapi kalau kita dapati imam itu udah melaksanakan sholat isya, ya udah kita gabung dengan imam sholat isya, sedangkan kita berniat sholat maghrib. Nah, itu dia. Jadi pada rakaat yang ketiga, imam kan rakaat yang
ketiga, kita itu kan duduk, imam bangkit ke rakaat keempat, kita tasyahud akhir kan, kita ucapkan salam, kita selesaikan sholat maghrib kita, kemudian kita berdiri lagi, kita takbiratul ihram, kemudian niat sholat isya, ikuti imam, mengikuti imam untuk melaksanakan apa? Sholat isya. Ya. Itu ya. Ya, kemudian tentang sholat Jumat. Ya, sholat Jumat ini hukumnya wajib, talzam, wajib bagi tiap laki-laki. Ya, laki-laki kemudian merdeka, nggak budak. Tapi kalau dia budak nggak wajib sholat Jumat. Ada di antara kalian yang budak? Hah? Ada yang budak? Ada, Ustaz. Ada. Ada yang budak? Hah? Kan nggak ada, merdeka semuanya. Jadi wajib. Tapi kalau dia budak, bukan budak bahasa Malaysia ya. Budak bahasa Malaysia apa? Anak kecil ya kan? Budak itu Ya. dia bukan itu maksudnya. Budak itu bukan. Budak ini memang ya diperbudak gitu, jadi budak. Nah, wajib bagi laki-laki dzakar, kulla dzakar, setiap laki-laki hur, ya, yang merdeka, ya, kemudian mukallaf, ya, mukallaf yang dia diberikan beban, telah diberikan beban syariat, ya, dan dia seorang muslim, ya, muslim, kemudian mustautin, ya, dia itu mukim, ya, mukim itu dia tidak melakukan perjalanan jauh, dia bukan musafir, ya. Jadi orang musafir itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Pulang, Ustaz. Apa? Pulang. Iya, orang yang musafir tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu yang mukim, yang dia itu berada di tempat tinggalnya, tidak melakukan perjalanan. Gitu ya, bisa dipahami. Jadi kalau antum bepergian, lagi perjalanan, azan berkumandang sholat Jumat, ya udah, jalan aja. Nanti kalian mengerjakan sholat zuhur. Sholat zuhurnya dikosor jadi 2 rakaat. Itu dia. Bisa anak-anak Ustaz? Ya, bisa dipahami. Dan sholat Jumat ini tidak wajib tidak wajib bagi hamba sahaya, hamba wanita tidak wajib. Ya, anak-anak Ustaz jangan ada yang cerita. Ya, ya. Wanita tidak wajib. Tidak wajib sholat Jumat. Anak-anak Ustaz Ya, karambut. cerita apa ini? Anak-anak Ustaz ini cerita apa? Coba jangan ada yang cerita, coba Ustaz harapkan jangan ada yang cerita. Kita mau dengar saja pun kadang nggak paham, apatah lagi kita cerita nggak bisa paham, ya. Jadi orang yang musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Hamba sahaya, wanita itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga anak-anak. Anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Ya, belum balik dia. Kemudian orang gila. Orang gila tidak wajib. Orang sakit. Ya, orang sakit itu tidak wajib sholat Jumat. Ya, jadi dia melaksanakan sholat zuhur saja, ya, di rumah. Itu dia ya. Nah, anak-anak Ustaz Berarti yang perempuan boleh sholat Jumat. Cemana? Perempuan berarti boleh sholat Jumat. Perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi dia boleh. melaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau misalkan dia datang melaksanakan sholat Jumat misalkan, boleh. Misalkan kalau ke Masjidil Haram,
ke Masjidin Nabawi, kadang kan datang juga perempuan-perempuan. Tapi kalau di masjid-masjid kita ini nggak ada ya kan, perempuan sholat Jumat ada? Mana ada? Nggak ada, Ustaz. Nah, Nggak paling pernah. kalau melaksanakan umroh, haji, kadang datang ya ke Masjidil Haram, nggak masalah. Kalau dia sudah melaksanakan sholat Jumat, dia tidak sholat zuhur lagi. Nah, udah cukup dia sholat Jumat. Itu dia. Ya, Ustaz. ya bisa dipahami anak-anak Ustaz. Nah, kalau tentang Bisa, waktu Ustaz. sholat Jumat itu sama dengan waktu zuhur. Waktunya itu sama dengan sholat zuhur. Ya, ya sama dengan sholat zuhur. Nah, di dalam pelaksanaan sholat Jumat, maka sebagaimana yang kita dapati, maka sebelum kita melaksanakan sholat Jumat itu ada khutbah. Ya, ada khutbah, dan ini salah satu rukun sholat Jumat. Ya, jadi ada 2 khutbah. Ya, khutbah yang pertama kemudian dipisahkan dengan duduk sejenak bagi imam, bagi khatib. Kemudian dia berdiri kembali untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Nah, setelah melaksanakan 2 kali khutbah, baru setelah itu melaksanakan sholat Jumat. Ya, melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi itu ada 2 khutbah. Ya, ada 2 khutbah. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika khutbah ada sunnah-sunnah ya ketika khutbah. Ketika khutbah itu imam ya dianjurkan untuk berdoa untuk kaum muslimin. Ya, mendoakan kaum muslimin, doa yang terkandung di dalamnya kebaikan agama dan dunia bagi kaum muslimin. Dan juga dianjurkan disertai dengan doa diperuntukkan pemimpin kaum muslimin. Ya, agar Allah SWT memberikan kebaikan dan taufik kepada penguasa kaum muslimin. Ya, Rasulullah SAW apabila berkhutbah pada hari Jumat, maka beliau berdoa ya sambil menunjuk dengan jarinya, dan orang-orang mengamininya. Ya. Ya, kemudian hendaknya yang menyampaikan 2 khutbah ya dan yang menjadi imam dalam sholat Jumat adalah orang yang sama. Ya, dan hendaknya ketika berkhutbah itu dia meninggikan suaranya, ya, meninggikan suarakan. Dan sekarang ini sudah dipermudah dengan adanya mic, ya, adanya mic, sehingga suara itu bisa dapat didengar oleh kaum muslimin yang mendengarkan khutbah. Nah, dianjurkan ketika berkhutbah itu di atas mimbar, yaitu di tempat yang tinggi, dan jumlah tangganya itu ada 3, ya, ada 3. Sebagaimana ini yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dianjurkan ketika khutbah itu memendekkan 2 khutbah. Ya, dan yang kedua itu lebih pendek daripada yang pertama. Ya, dianjurkan untuk memendekkannya, tidak terlalu panjang ketika berkhutbah. Dan disunnahkan bagi khatib untuk mengucapkan salam kepada hadirin saat menghadap mereka. Ya, karena Nabi SAW apabila ia naik mimbar, maka beliau mengucapkan salam. Ya, itu dia. Ya, dan disunnahkan bagi khatib untuk duduk di mimbar sampai muadzin merampungkan azannya. Jadi sebelum azan
Jadi sudah imam pun mengucapkan salam, kemudian dia duduk, lalu kemudian dikumandangkanlah adzan. Setelah selesai adzan, maka berdiri kembali untuk berdiri untuk menyampaikan khutbah, yaitu khutbah yang pertama. Dan dianjurkan juga, disunnahkan bagi khatib untuk berkhutbah dengan bertopang pada tongkat. Ya, itu juga ini juga sebagian ulama mensunnahkannya, meskipun sebagian itu tidak menganjurkannya, yaitu bertopang dengan apa? Dengan tongkat. Ya, ketika berkhutbah dianjurkan untuk bertopang dengan tongkat atau yang semisal dengan tongkat. Dan disunahkan bagi khatib menghadapkan wajahnya ke arah jamaah dan tidak menyamping. Begitu juga para jamaah, ketika para jamaah ini mendengarkan khutbah, maka hendaknya dia menghadapkan wajahnya menghadapkan badannya dan wajahnya itu ke arah khatib. Jadi kalau dia di arah kanan atau kiri khatib, dia palingkan badannya itu ke arah khatib, bukan ke arah kiblat. Nah, kalau kita kan selama ini kan banyak semuanya menghadap ke arah kiblat. Sebetulnya ketika imam itu khatib itu berkhutbah, kita menghadapkan badan kita itu mengarah ke khatib. Ya, bisa dipahami anak-anak Ustaz? Ya, waktu kita ini sudah habis ya. Sudah 9:12. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, dan mungkin minggu depan sudah libur kalian. Ya, insyaallah nanti kita akan bertemu kembali setelah setelah liburan kalian ya, setelah Idul Fitri. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.